Perkenalkan diri, kami JGP Angkatan 9 Kabupaten Bangka Selatan ingin melaksanakan praktek coaching modul 2.3. Perkenalkan, saya Samudra Klana dari SMK Negeri 1 Tobuali sebagai supervisor. Saya Titin Aprina, CGP Angkatan 9 Bangka Selatan dari SMP Negeri 8 Tobuali sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Revina Adelia dari SMA Muhammadiyah Tobuali, CGP Angkatan 9 Bangka Selatan sebagai coach. Demikian, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Titin, apa kabarnya hari ini Bu Titin? Selamat pagi Pak, alhamdulillah baik Pak. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pra-supervisi Bu ya, mengenai kompetensi inti coaching. Baik Pak. Saya ingin membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana Bu ya? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching Pak. Yang pertama dari kehadiran penuh, Ya. terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Bagian mana yang ingin Ibu inginkan saya untuk amati Bu? Ya, dalam pelaksanaan coaching Pak dengan menggunakan alur tirta. Ya. Jadi T itu adalah tujuan, Ya. I itu adalah identifikasi, Ya. R itu rencana, dan T itu adalah tanggung jawab, Ya. dan mendengarkan juga dengan rasa Pak. Oke Bu. Oke Bu, menurut Ibu nih, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan Bu? Baik, terima kasih Pak. Penilaian yang sudah saya lakukan dan sesuai dengan prinsip dari coaching itu sendiri Pak. Iya. Oke. Apa harapan Ibu nih ketika observasi ini kita lakukan? Harapan Ibu apa ya? Baik Pak, harapan saya kompetensi coaching ini untuk meningkatkan kompetensi saya sehingga saya bisa membantu teman-teman seperti rekan sejawat saya Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Revina. Waalaikumsalam Bu Titin. Oke, terima kasih ya Bu Revina ya. Ibu sangat luar biasa sekali nih hari ini karena Ibu telah melaksanakan kegiatan supervisi sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Apakah kita bisa berbincang Bu Revina? Terima kasih Bu atas kesempatannya, tentu saja kita bisa berbincang seperti itu. Tadi saya sudah di supervisi, saya pun butuh masukan-masukan dari Ibu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Revina atas keterbukaannya. Jadi kita mulai berbincang ya Bu Revina ya terkait apa yang belum Ibu lakukan, utamanya dalam kaitannya Ibu sebagai pemimpin pembelajaran. Apakah Ibu Revina menyadari hal itu? Iya Bu, betul. Saya pun merasakan apa yang Ibu rasakan. Saya merasa anak-anak itu tidak gembira Bu. Anak-anak itu tidak merasa senang karena sepertinya mereka itu hanya mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang saya ajarkan. Itu Bu, seperti mereka itu membaca buku, seperti itu menulis. Jadi saya merasa mereka tidak gembira di dalam kelas Bu. Nah, itu juga yang menjadi perhatian saya Bu Revina ya. Ketika saya supervisi ya, menurut Ibu Revina apa yang bisa menguatkan kepemimpinan pembelajaran Ibu di kelas? Menurut saya hal itulah yang yang perlu dan saya diskusikan dengan Ibu seperti itu. Penilaiannya baiknya seperti apa ya Bu ya dalam pembelajaran? Ya. Menurut saya nih
Ibu Revina, apa yang Ibu rasakan saat ini melakukan kegiatan pembelajaran tadi dan apa yang mempengaruhi hal tersebut? Menurut saya belum melaksanakan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas, Bu, seperti itu. Karena saya melihat murid saya tidak antusias dalam pembelajaran. Bahkan melihat murid hanya menuruti apa yang saya katakan dalam pembelajaran tanpa ada inisiatif dan kemauan dari anak tersebut, Bu. Oh begitu, benar sih Ibu Revina. Apa yang Ibu sampaikan itu sudah benar ya. Oleh karena itu, kira-kira hal apa yang perlu Ibu siapkan untuk memperbaiki hal tersebut, serta bagaimana hal yang telah Ibu siapkan itu bisa dijalankan? Menurut Ibu, hal apa yang sebaiknya saya lakukan, yang bisa saya lakukan sebagai penguatan saya dalam pemimpin pembelajaran di dalam kelas, ya Bu ya? Apa yang Ibu Revina lakukan itu sudah baik, Bu, sudah sangat baik ya. Hanya saja menurut saya pengalaman yang pernah saya lakukan, salah satu yang bisa menghidupkan kegiatan pembelajaran di kelas adalah dengan cara memberikan penugasan atau yang disebut dengan konten yang bervariasi tentunya, seperti ada penugasan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk suara, baik itu melalui gambar ya, sehingga murid berinisiatif sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Wah, pengalaman Ibu luar biasa sekali ya. Saya merasa termotivasi dan saya pun merasa senang mendengar pengalaman Ibu seperti itu. Jadi saya bisa melakukannya atau menjadikan itu pembelajaran saya nanti di dalam kelas, Bu. Ya, jadi apa yang Ibu Revina lakukan ya, setelah kegiatan diskusi kita bersama ini terkait dengan supervisi yang telah Ibu lakukan tadi, Ibu lakukan pada saat Ibu berada di dalam kelas. Baik, Bu, saya akan melakukan pembelajaran sesuai dengan pengalaman Ibu, seperti saya melakukan pembelajaran diferensiasi konten supaya siswa dan siswi itu tertarik dalam mengikuti pembelajaran saya seperti itu, dan mereka pun merasa senang gitu, Bu. Oke, baik Bu Revina, terima kasih. Semoga dengan adanya kegiatan diskusi kita ini ya Bu Revina ya, pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas bisa semakin baik untuk kedepannya. Dan hal apa yang akan Ibu berikan kepada murid? Terima kasih, Bu. Hal yang akan saya lakukan nanti di dalam pembelajaran itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tentunya, Bu ya. Iya. Sehingga siswa itu bisa terlihat dari minat dan bakatnya seperti itu. Jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi konten, produk maupun proses ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas masukan dalam supervisi ini. Baik Bu Revina, sangat luar biasa sekali ya pengalamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Revina. Menurut saya pembelajaran yang saya dapat pada kegiatan ini adalah guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu saja Bu Revina yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan supervisi ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya harapkan untuk kedepannya Bu Revina lebih semangat lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Siap, Bu, terima kasih Oke. banyak. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya. Oke Bu Titin, kita tadi barusan telah melaksanakan proses coaching ya. Iya Pak. Iya. Tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching, kemudian berdasarkan hasil pengamatan saya, Ibu, ada beberapa hal nih yang saya ingin tanyakan. Apakah Ibu bersedia, Bu? Saya bersedia Pak. Ibu, ini ada pertanyaan yang pertama tentang skala observasi ya. Iya. Bagaimana Ibu menilai nih performa Ibu tadi dalam pelaksanaan coaching? Iya. Baik Pak Samudra, terima kasih. Menurut saya sudah memenuhi 3 kompetensi coaching Pak. Itu yang pertama itu adalah kehadiran penuh,
Ya. Terus yang kedua, saya mendengarkan secara aktif, Pak. Ya. Terus yang ketiga, saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Menurut Ibu nih, ya, baik Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang 3 kompetensi coaching ya. Iya, Pak. Jadi menurut Ibu, kenapa Ibu memberikan penilaian demikian, Bu? Karena saya sudah melewati alur tirta, Pak. Jadi sesuai dengan alur tirta tersebut, T itu adalah tujuan, Ya. Pak ya. Setelah itu I itu adalah mengidentifikasi, R itu adalah rencana, dan T itu adalah tanggung jawab. Iya. Dan saya juga mendengarkan dengan rasa, Pak. Oke Bu. Oke, baik Bu, Titin. Dalam kesempatan ini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oh, sangat boleh sekali, Pak. Oke. Ya. Tadi ketika Ibu melaksanakan proses coaching, tadi saya mengamati prosesnya. Dan Ibu tadi melaksanakan alur tirta, Bu ya? Iya, Pak. Kemudian tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhirnya tanggung jawab. Benar. Ibu Titin, Iya, Pak. saya tadi telah melaksanakan pengamatan tentang coaching yang Ibu laksanakan ya. Benar. Tadi Ibu telah melaksanakan proses coaching dengan melaksanakan tahapan-tahapan. Yang pertama tujuan, kemudian juga mengidentifikasi, kemudian melaksanakan aksi nyata, dan juga tanggung jawab. Nah, saat Ibu melakukan teknik tadi, yaitu teknik tirta, Bu ya? Tirta, Pak. Iya, dan sesuai juga dengan mendengarkan dengan teknik rasa. Nah, menurut Ibu nih, pendapat Ibu tentang hal ini, apakah sudah merujuk dengan standar yang telah ada, Bu? Iya, Pak. Saya sangat senang sekali, Pak, dengan apa yang Bapak sampaikan terkait tentang umpan balik dari coaching tersebut. Iya. Baik Bu, setelah tadi pertanyaan tentang alur tirta, kemudian juga teknik rasa, dan juga merujuk. Nah, namun demikian Bu, saya juga melihat tadi ada hal-hal yang saya anggap masih bisa dikembangkan saat Ibu melakukan teknik bertanya, yang sebetulnya kalau kita rujuk pada standar yang seharusnya, kemungkinan itu bisa lebih spesifik lagi. Nah, pada kesempatan ini bagaimana pendapat Ibu tentang pengamatan saya ini? Baik Pak Samudra, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya. Memang benar Pak, pertanyaan yang saya sampaikan itu bisa lebih spesifik lagi Pak. Iya. Untuk kedepannya saya akan memperbaiki pada kegiatan coaching tersebut Pak. Oke, boleh Bu. Iya. Baik Bu Titin, iya, dari hasil diskusi kita ini, apa Bu yang sudah terbayang di perencanaan Ibu yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu? Ya, mungkin saya akan lebih mengembangkan pertanyaan Pak dengan menanyakan tempat dan siapa yang bisa membantu saya dalam kegiatan coaching tersebut Pak. Iya. Lupa ini punya. Baik Pak Bu Titin, Bu Titin, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita, Bu ya. Iya Pak. Dari kegiatan kita ini telah terjadi proses supervisi akademik. Jadi ini kita sudah mengembangkan proses coaching dengan alur tirta, kemudian juga dengan pendekatan mendengarkan dengan teknik rasa. Iya Pak. Kemudian juga kita sudah menggunakan prinsip kemitraan ini Bu, kemudian juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi-potensi yang Ibu miliki. Ini Bu, demikian, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk pelaksanaan coaching kita ini. Ya, sama-sama Pak. Saya sangat senang sekali Pak bisa berdiskusi dengan Pak Samudra. Mungkin kedepannya
saya akan memperbaiki semua apa yang Pak Samudra apa yang berikan apa yang sama-sama Pak. Saya sangat senang sekali Pak bisa berdiskusi dengan Pak Samudra. Untuk kedepannya saya akan memperbaiki semua apa yang telah Bapak berikan masukan kepada saya. Ya, terima kasih juga Bu ya. Iya Pak. Semoga bermanfaat ya. Ya Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Revina. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Selamat pagi Bu, Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Baik. Pada kesempatan di pagi yang cerah ini, kita akan melaksanakan prasupervisi ya Bu Revina ya, untuk mengetahui kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Baik Bu. Oke, sekarang Ibu ingin saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching Bu. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi bagian mana yang Ibu inginkan saya amati? Saya menginginkan pelaksanaan coaching dengan alur tita dan pendekatan rasa Bu. Oke, jadi bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan? Penilaian sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching Bu. Apa harapan yang Ibu ingin sampaikan dengan apa yang akan kita lakukan? Harapan saya kompetensi coaching saya meningkat sehingga bisa membantu rekan teman sejawat Bu, seperti itu. Oke, kalau begitu mari Bu Revina kita lakukan observasi untuk kegiatan coaching ini. Baik Bu. Selamat pagi Pak Samudra, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan prasupervisi ya Pak ya, mengenai kompetensi inti coaching. Baik Bu. Oke, menurut Bapak, Bapak ingin saya membantu Bapak mengembangkan kompetensi Bapak yang mana? Ya, saya ingin Ibu mengembangkan 3 kompetensi coaching saya Bu. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan teknik rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Menurut Bapak, Ya. bagian mana yang ingin Bapak saya amati? Dalam pelaksanaan coaching nanti dengan alur tirta dan pendekatan rasanya Bu. Oke, bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan? Jadi Ya, ya, penilaiannya sudah dilakukan dan sesuai dengan kan lu. Baik, Ibu Revina, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. iya Bu, tadi saya sudah melaksanakan coaching. Siap Bu. Oke, jadi bagaimana Ibu memberikan menilai ya diri sendiri terhadap performa dalam pelaksanaan coaching tadi, Bu?
menurut saya sudah memenuhi 3 kompetensi coaching tadi, Bu, seperti mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbobot seperti itu, Bu. Dan dengan kesadaran penuh tentunya. Oke. Nah, terus apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Karena menurut saya sudah melewati alur tirta tadi, Bu, dan mendengarkan secara sesuai dengan rasa seperti itu, Bu. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh, Bu? Baik ya, Bu Revina. Saya mengamati tadi pada saat coaching, Ibu melakukan eh, alur tirta ya Bu ya, seperti tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, saat ini Ibu melakukan teknik bertanya ya, dengan cara menyesuaikan dengan standar yang telah ditunjuk. Nah, terus bagaimanakah pendapat Ibu mendengarkan kegiatan tadi, Bu? Saya sangat senang, Bu, dengan apa yang Ibu sampaikan terkait umpan balik untuk saya seperti itu. Karena saya sudah melaksanakan coaching tadi dengan menggunakan alur tirta, Bu. Oke, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan saat mengajukan pertanyaan yang sebetulnya kalau merujuk pada standar seharusnya bisa lebih spesifik lagi, Bu. Bagaimana menurut pendapat Ibu Revina? Memang benar yang Ibu katakan tadi. Pertanyaan yang saya sampaikan bisa lebih spesifik lagi untuk kedepannya akan saya perbaiki, Bu. Oke, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu Revina? Terima kasih, Bu. Saya akan lebih mengembangkan pertanyaan dengan menanyakan tempatnya dan siapa yang bisa membantu. Seperti itu, Bu. Jadi dari proses supervisi akademik ini kita sudah bisa mengembangkan teknik coaching ya Bu dengan menggunakan alur tirta dan mendengarkan dengan rasa Bu ya. Jadi kemitraan, terus juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Revina, terima kasih saya rasa untuk kegiatan coaching kita ini Ibu Revina sangat luar biasa sekali antusiasnya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Revina ya atas kesempatan yang sudah Ibu berikan. Iya, Bu, saya juga mengucapkan terima kasih, Bu. Terima kasih banyak atas segalanya seperti itu. Oke, semoga bermanfaatnya Bu Revinanya untuk tindakan lanjutnya ke depannya. Siap, Bu. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Samudra, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan prasupervisi ya Pak ya, mengenai kompetensi inti coaching. Baik, Bu. Oke, menurut Bapak, Bapak ingin saya membantu Bapak mengembangkan kompetensi Bapak yang mana? Ya, saya ingin Ibu mengembangkan 3 kompetensi coaching saya, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan teknik rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Menurut Bapak, Ya. bagian mana yang ingin Bapak saya amati? Dalam pelaksanaan coaching nanti dengan alur tirta dan pendekatan rasanya, Bu. Oke, bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan?
Jadi Ya, menurut ya, penilaiannya sudah dilakukan. bagaimana Bapak akan menilai? Jadi apa yang akan kita kembangkan nanti Pak saat supervisi nanti? Jadi nanti saya ingin Ibu memberikan penilaian ketika saya melakukan teknik bertanya, Bu. Oke, berarti harapan saya nanti kompetensi coaching Bapak bisa meningkat ya Pak ya. Sekarang kita langsung saja untuk proses Bapak melaksanakan coaching ya Pak. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Sam. Ya, pada kesempatan ini kita ingin membicarakan tentang apa, Bu Titin? Baik, terima kasih Pak Sam. Mungkin pada kesempatan ini saya atau kita akan membicarakan terkait tentang ketercapaian dalam kegiatan supervisi Pak Sam. Oh, gitu. Kalau boleh tahu ketercapaian supervisinya, situasinya itu seperti apa, Bu ya? Baik, terima kasih Pak Sam. Eh, Sama dengan yang saya rasakan selama saya supervisi Pak Sam ya, saya melihat murid ya merasa tidak gembira, bahkan sepertinya hanya menuruti langkah-langkah yang saya instruksikan saja Pak, seperti membaca buku, membuat kelompok, terus juga pada saat maju ke depan ya sepertinya siswa tersebut kurang semangat Pak Sam. Oh, gitu, Bu. Ya, Bu Titin, kita lanjut percakapan kita tentang coaching ini. Menurut Ibu dari situasi dalam supervisi Ibu tadi, menurut Ibu apa, Bu, yang menyebabkan situasi tersebut, Bu? Oke, Pak Sam. Pada pembelajaran yang saya lakukan tadi, Pak Sam, saya merasa belum bisa mempraktekkan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Karena saya melihat murid ini tidak antusias dalam pembelajaran. Bahkan terlihat murid hanya menuruti apa yang saya katakan saja, tanpa ada Ya, inisiatif atau kemauan dari diri mereka sendiri. oh ya gitu, Bu ya. Berarti memang siswa banyak menuruti kemauan mereka sendiri di luar kontrol Ibu ya. Menurut Ibu nih, untuk memperbaiki situasi pembelajaran tersebut, eh, ide apa, Bu, yang Ibu akan terapkan, Bu, nantinya? Eh, Mungkin saya lebih melakukan pembelajaran untuk menghidupkan kegiatan pembelajaran dalam kelas ya Pak ya, dengan cara memberikan penugasan atau bisa berupa konten yang bervariasi Pak, seperti ada penugasan dalam bentuk tulis ataupun suara, ataupun bisa dalam bentuk gambar atau poster. Jadi sehingga murid ini bisa berinisiatif sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ya, Seperti itu Pak Sam. waktu nanti pasti menarik, Bu, ya, pembelajarannya. Menurutku nanti untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, adakah pihak-pihak yang Ibu akan hubungi, Bu, untuk memastikan keterlaksanaan rencana Ibu ini? Iya, untuk pihak-pihak yang saya ikut sertakan dalam pelaksanaan ini sih Pak, saya hanya melibatkan siswa yang mungkin bisa untuk membantu saya atau sering kita sebut dengan tutor sebaya Pak Sam ya. Itu yang Baik. mungkin saya libatkan. Jadi siswa tersebut bisa membantu teman-temannya yang kurang aktif untuk dapat menghidupkan suasana kelas sehingga menjadi lebih inisiatif lagi Pak, lebih hidup untuk kegiatan pembelajarannya Pak. Ya,
bagus sekali Bu ya rencananya. Kira-kira nanti pelaksanaannya kapan Bu itu Bu bisa Ibu laksanakan? Untuk pelaksanaannya saya lakukan dalam pembelajaran di dalam kelas, Pak. Mungkin, setelah, supervisi ini, mungkin saya langsung, melaksanakan, pelaksanaan ini, Pak, terhadap, siswa pada saat pembelajaran di dalam kelas. Ya, oke Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan untuk proses pembelajaran. Ya, eh, ini untuk kita eh, pada siswa bisa nanti. Mungkin Bu ya. Terima kasih Iya, waktunya. oke. Oke, terima kasih Pak Sam, Ya, atas, masukan yang Pak Sam berikan kepada saya dan saya, akan selalu memberikan yang terbaik untuk siswa, apalagi, pembelajaran yang sangat, berinisiatif kepada siswa tersebut, Pak Sam. ya, ya. Terima kasih Bu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samudra. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Iya, tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching ya, berdasarkan hasil pengamatan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bisa kita berbincang sebentar? Ya, bisa Bu, silakan. Nah, oke, terima kasih Pak. Menurut Bapak, Bapak bisa menilai sendiri bagaimana performa Bapak dalam melaksanakan coaching tadi. Ya, memang ada beberapa hal yang belum maksimal Bu ketika saya melaksanakan coaching ini. Nah, kira-kira menurut Bapak apa kira-kira yang membuat belum maksimal? Ya, ketika saya melakukan pertanyaan-pertanyaan ini belum terlalu spesifik Bu, sehingga coach saya itu belum bisa mengeluarkan seluruh ide-ide inovatifnya untuk memperbaiki pembelajarannya. Nah, oke. Boleh saya memberikan atau menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Bapak? Ya Bu, sangat senang sekali, silakan. Oke, tadi saya mengamati pada saat coaching, benar yang tadi Bapak bilang. Tapi Bapak itu sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak ya. Hanya saja tadi belum pertanyaannya belum spesifik seperti itu ya Pak ya. Iya, betul sekali Bu. Oke, jadi dengan demikian Bapak itu sebenarnya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan agar lebih berbobot seperti itu ya Pak ya. Dan lebih spesifik. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, sangat benar sekali Bu. Memang saya semestinya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail lagi dan terperinci sehingga bisa memberikan ruang untuk coach saya memunculkan ide-ide dan gagasan-gagasan Bu untuk memperbaiki pembelajarannya di kelas. Oke, dari diskusi kita, apa yang sudah terbayang dan apa yang akan Bapak lakukan nanti untuk meningkatkan ke depannya, Pak? Ya, kedepannya nanti saya akan terus berlatih Bu untuk teknik coaching, tirta, kemudian juga teknik mendengar dengan rasa, dan kemudian saya juga akan menspesifikkan lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya nantinya Bu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan pada kali ini. Semoga nanti performa Bapak dalam coaching semakin meningkat ya, Pak ya. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, dan untuk kita perbincangan kita akhiri dulu ya, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, telah kami laksanakan proses praktik coaching modul 2.3. Semoga bermanfaat. Demikian dari kami CGP Angkatan 9 Bangka Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.